Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, bertemu lagi bersama saya di channel Eris Riswanto. Di video kali ini kita akan membahas 9 kelebihan dan kekurangan bondek. Kalau kemarin kita kan sudah membahas tentang harga bondek ya. Sekarang kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihannya ya. Seperti biasa, sebelum mulai ke videonya jangan lupa di like, di subscribe ya. Jadi biar kalian tidak ketinggalan video dari saya, notifikasinya. Dan yang mau tahu harga bondek ini, kemarin saya sudah bikin video tentang harga bondek ini ya. Ntar saya taruh linknya di atas. Kalau yang mau tahu dicek saja videonya. Kita mulai pembahasannya. 9 kelebihan dan kekurangan dak bondek. Sebagai konstruksi bangunan, apakah lebih hemat gitu ya? Bondek merupakan salah satu alternatif pengganti triplek ya, yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Simak dulu kelebihan dan kekurangan bondek ini sebelum kalian mau membelinya gitu ya, mau mencobanya gitu ya. Kalau yang belum tahu, bondek adalah nama sebuah bahan material konstruksi yang terbuat dari komposisi bahan seng aluminium ya, kayak gini. Selain dikenal dengan nama bondek, produk yang satu ini juga disebut floor deck. Dan ada juga yang menyebutnya smart deck ya. Penyebutannya berbeda-beda. Dan bondek ini memiliki ketebalan yang bervariasi ya. Yang saya sebutkan di video sebelumnya itu kan saya ngasih info tebalnya bermacam-macam ketebalan gitu ya. Ya yakni dari ketebalan 060 hingga 1 mili. Cuman yang kemarin saya review harganya itu dari 060, 070, 075, 065 ya. Adapun dua jenis bahan yang umum digunakan di Indonesia adalah bondek zinkalum atau galvalum bondek galvanis ya penyebutannya. Saat ini bondek banyak digunakan untuk berbagai konstruksi bangunan, seperti untuk konstruksi jalan, pada jembatan gitu ya, parkiran, gedung bertingkat, dan dak beton rumah, dan lain sebagainya. Kalian mau coba menggunakan bahan konstruksi ini sebagai salah satu pilihan dak rumah? Sebelum masangnya, simak dulu sejumlah kelebihan dan kekurangan di video ini ya. Kita simak 9 kelebihan dan kekurangan dak bondek gitu ya. Kalau yang ke satu, mengurangi limbah penggunaan besi. Bondek memiliki gelombang yang berfungsi sebagai tulangan yang dapat menambah struktur tulangan beton. Jika menggunakan bondek, penggunaan besi dapat dikurangi hingga 1 lapisan saja. Adapun penggunaan besi pada konstruksi bondek yang satu ini dapat diganti dengan material wear mesh. Nah, wear mesh juga saya sudah bahas di video sebelumnya, harganya sama panjang lebarnya saya sudah bikin videonya. Kalian cek saja di video sebelumnya ya. Ntar saya kasih linknya wear mesh di atas. Kalau yang belum tahu wear mesh harganya juga. Dan yang kedua, itu mengurangi jumlah tiang penyangga ya. Umumnya, bondek diletakkan di atas beton, tulangan ring, balok, dan dapat berfungsi mengurangi jumlah pemakaian tiang penyangga. Tiang penyangga sendiri pada permukaan penahan cor triplek dipasang dengan jarak biasanya 40 sampai 60 cm ya guys. Dan juga bondek sendiri dapat dilebarkan 1 sampai 1,2 meter untuk setiap jarak antar penyangga sehingga lebih hemat ya. Nah, itu dia ini barangnya ya. Dan yang ketiga, bisa menghemat anggaran ya.
Kelebihan dak bondek selanjutnya adalah dapat menghemat anggaran pembangunan secara signifikan. Pasalnya bondek mampu menghemat biaya pengadaan begisting lantai gitu ya. Bondek juga bisa berfungsi sebagai floor deck sekalipun formwork yang mampu menghemat bagian begisting menjadi bentuk konstruksi beton yang masih segar. Itu tadi yang ketiga ya. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu proses pengerjaan lebih cepat dan rapih ya, jika dibandingkan dengan pekerjaan pengecoran menggunakan bondek dan memakai sistem pengerjaan secara konvensional. Penggunaan bondek lebih menguntungkan ya, teman-teman. Bondek dapat menghemat biaya pengerjaan karena proses yang menjadi lebih cepat ya, prosesnya lebih cepat. Itu karena proyek pengerjaannya yang lebih cepat selesai dan biayanya yang lebih murah. Selain itu, bagian plat lantai yang dibuat dengan bondek akan terjamin kerapihannya ya. Itu tadi yang keempat. Dan yang kelima, untuk bondek ini kelebihannya itu tahan terhadap api ya. Bondek ini tahan terhadap api. Bondek juga mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap api dan suhu yang tinggi. Material ini mampu bertahan di dalam api selama kurang lebih 2 jam berturut-turut. Wah, mantap ini. Hal ini karena stabilitas dan integritas yang dimiliki bondek sehingga lebih aman apabila terjadi kebakaran gitu ya. Terjadi kebakaran. Dan yang keenam, kalau di bondek ini kan dari bahan galvanis. Sudah pasti bondek ini yang keenam bersifat anti karat ya. Yang keenam bersifat anti karat. Karena bondek terbuat dari bahan galvanis, secara otomatis bondek merupakan bahan yang bersifat anti karat ya guys. Bersifat anti karat. Bondek dapat bertahan dengan baik dalam waktu yang lama dan tidak mengalami korosi ya. Tidak mengalami korosi. Hal ini membuat kita tidak perlu khawatir saat menggunakan dalam pengerjaan pengecoran. Jadi begitu guys. Bondek yang dipakai sebagai alat sor dari plat tersebut tidak akan berkarat dan mampu bertahan dalam waktu yang lama. Nah, itu tadi baru yang ke-6 ya penjelasannya. Jadi yang belum tahu kekurangan kelebihannya bondek, simak videonya nyampe selesai, jangan di skip biar tidak salah paham gitu ya. Oke, kita lanjut yang ke-7 ya. Tadi kan kita bahas tentang kelebihannya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kekurangannya. Kita lanjut tadi yang ke-6, sekarang yang ke-7 buat yang kekurangannya. Untuk kekurangannya sendiri yang ke-7, tidak bisa dipasang di tepi ya. Untuk bondek ini tidak bisa dipasang di tepi. Nah, ini contoh bondeknya. Nah, ini dia. Stok melimpah. Monggo. Dan kekurangan bondek adalah tidak dipasang di bagian tepi dari bangunan. Kita dapat memanfaatkan material yang satu ini dalam pembuatan plat cantilever ya. Oleh sebab itu perlu menggunakan metode konvensional dalam pembuatan plat cantilever ini ya. Dan yang ke-8 kita bahas
kekurangannya dari bondek ini harus tukangnya itu harus memerlukan keterampilan dan penghitungan yang cermat ya. Untuk sebelum memasang kita harus memerlukan keterampilan juga tukangnya mengecek dulu dan harus bisa perhitungan dengan cermat. Untuk memasang bondek diperlukan keterampilan yang tinggi supaya dapat terpasang dengan baik dan rapih gitu ya. Dan pemasangan yang harus dilakukan secara cermat karena akan mengaruhi hasil beton yang dibuatnya nanti. Kalau masangnya tidak rapi ya gak bagus, jadi kalian juga harus bisa memerlukan keterampilan. Pemasangan harus dilakukan secara cermat ya tadi. Selain itu diperlukan juga perhitungan yang cermat dalam menentukan jumlah kebutuhan bondek. Nah, itu dia. Dalam suatu proyek pembuatan cor agar tidak banyak sisa-sisa material yang terbuang percuma. Nah, jadi harus benar-benar dihitung dulu kebutuhannya, diukur dulu, jangan sampai ada material yang terbuang gitu ya, karena mubazir. Dengan melakukan perhitungan kebutuhan yang tepat, hal tersebut dapat mengurangi kesalahan dalam jumlah penggunaan bondek. Dan yang ke-9, yang terakhir berarti ya. Yang ke-9 ini berarti yang untuk kekurangannya di bondek ini biasanya harganya yang berubah-ubah. Jadi kalau di bondek ini harganya tidak mengikat ya. Ya seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya tentang bondek ini, dan harganya itu tidak bisa mengikat. Dan kalau kalian mau tahu tentang harga realnya pastinya bisa datang ke toko terdekat di kota kalian gitu ya. Kekurangan bondek yang selanjutnya yaitu mempunyai harga yang sangat fluktuatif. Harga bondek terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan dari harga baja biasanya. Jadi harganya itu ya tidak bisa dipatok. Hal ini akan sulit menyulitkan juga bagi kamu dalam menyusun anggaran ya. Jadi harus mengecek dulu sebelum kalian sebelum kalian memesan. Seharusnya kalian itu sebelum belinya itu dicek dulu harganya, dipastikan dulu gitu ya, untuk menyusun anggaran tersebut. Oleh karena itu perlu perhitungan yang terkini dalam penghitungan efisiensi penggunaan bondek agar tepat sasaran gitu ya. Jadi pas dihitungnya itu pas gitu ya, tepat sasaran. Jadi nggak sia-sia. Itulah kelebihan dan kekurangan bondek yang tadi saya sebutkan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sobat YouTube semua yang mau pasang pakai bondek ini. Bisa dicek videonya, disimak baik-baik sebelum Anda membelinya. Pahami dulu kekurangan dan kelebihan bondek tersebut gitu ya. Dan kalau videonya bermanfaat bagi kalian, jangan lupa videonya di-share gitu ya ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga bisa tahu kelebihan dan kekurangan bondek tersebut. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like ya, udah di like. Dan kalau kalian masih belum ada yang paham, tinggalkan komen kalian, silahkan komen di kolom komentar gitu ya. Ntar di video selanjutnya kalau misalkan perlu saya bahas, ntar saya bahas komenannya satu-satu. Mungkin segitu saja videonya, semoga bermanfaat.
bagi rekan-rekan semua yang mau membangun gitu ya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah penyebutannya, salah tentang penjelasannya, mohon maaf. Begitu saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.